Sangat disayangkan ada teman diskusi kerohanian saya dari Denum agama lain. Dia katakan bahwa hukum Taurat adalah hukum kutub. Saya mengkaji dan menguji pernyataan itu. Ternyata tidak sepenuhnya benar. Teman saya diskusi itu dia mengutip dari Galati pasal 3 ayat 10. Dia katakan bahwa ajaran Paulus ini bahwa orang yang hidup di bawah hukum Taurat kena kutuk. Dia tidak menguji dan mengkaji ayat ini. Mereka yang hidup di bawah hukum Taurat kena kutuk. Sebaliknya, mereka yang hidup di atas hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, mendapat berkat. Nah, ajaran-ajaran Paulus ini harus kita uji kebenarannya. Karena di dalam hukum Taurat Musa, di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, Musa katakan begini. Aku memperhadapkan kamu bangsa Israel pada hari ini dengan berkat dan kutuk. Berkat jika engkau melakukan hukum Taurat ini, dan kutuk jika engkau tidak melakukan hukum Taurat. Jadi mereka yang tidak melakukan hukum Taurat adalah mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sebaliknya, mereka yang hidup di atas hukum Taurat, mereka dapat berkat. Jadi saudaraku, hati-hati dengan ajaran Paulus. Jika Anda tidak mengujinya, Anda akan tersesat. Dan Anda sudah beranggapan bahwa hukum Taurat itu kutuk. Padahal yang hidup di bawah hukum Taurat, baca Galati 3 ayat 10. Yang hidup di bawah hukum Taurat. Sebaliknya yang hidup, tentunya sebaliknya yang hidup di atas hukum Taurat dapat berkat. Karena Musa memperhadapkan ada dua, berkat dan kutuk. Jadi ajaran Paulus di dalam Galatia 3 ayat 10 ini ajaran yang saya bilang setengah mentah. Tidak matang ajaran ini. Karena Paulus tidak menyertakan kalimat mereka yang hidup di atas hukum Taurat. Hanya mereka yang hidup di bawah, ya tentu kena kutuk. Saya mau katakan begini, hukum Kristus sama dengan hukum Taurat. Yang taat dapat berkat, yang tidak taat kena hukuman, kutukan. Anda bisa baca itu di dalam kitab Ibrani. Ibrani 10 ayat 28-29. Bahkan hukum Kristus itu hukumannya, kutukannya lebih sadis daripada hukum Taurat. Anda baca di situ, coba Anda baca. Ibrani 10 ayat 28-29. Dikatakan begini, jika seseorang tidak mentaati hukum Musa saja dihukum mati. Di ayat 29 dikatakan begini, apalagi mereka yang menginjak kasih karunia anak Allah. Hukum Kristus itu, apalagi berarti lebih sadis dari hukuman-hukum Musa. Oke? Jadi yang hidup di bawah hukum Kristus juga akan kena kutuk. Mereka yang di atas hukum sama seperti hukum Taurat akan dapat berkat, yaitu keselamatan. Oke, mari kita uji kalau begitu. Apakah benar Yesua ajaran hukum Kristus ini dari hukum Taurat? Anda bisa baca dalam Markus 12 ayat 29. Seorang ahli Taurat bertanya begini. Tuan, hukum mana yang terutama dan yang utama? Yesua katakan begini. Dengar hai Israel, hukum yang pertama dan yang utama, dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan kita Esa. Dan hukum yang kedua yang daripada itu, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi Yesua mengajarkan hukumnya yang utama itu dia kutip dari kitab Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budimu.
Dan Yesua mengutip hukum kasih sesama manusia itu terdapat dalam hukum Taurat Imamat 19 ayat 34. Di dalam percakapan itu ahli Taurat katakan begini, intinya begini dia katakan. Benar sekali katamu guru. Hukum yang utama itu juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan Yesus katakan begini kepada ahli Taurat itu. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi hukum Kristus itu sudah jelas. Hukum Taurat yang Yesus kutip dari Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 34. Jadi saya mau katakan begini. Ujilah setiap ajaran Rasul Paulus. Ada yang kontroversi benar dan ada yang kontroversi salah. Demikian juga para gembala bayaran ini menafsir ajaran Paulus juga keliru. Harus diuji setiap Anda mendengar khotbah daripada gembala-gembala bayaran ini, uji ajarannya. Ada yang benar, ada yang salah. Saudaraku, karena begini, Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19-20, jangan padamkan roh. Ini kata Paulus. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kalau Anda sudah tidak mau menguji ajaran para gembala bayaran ini dan ajaran Paulus, Anda memadamkan roh di dalam diri Anda. Bahkan Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 9-10, Paulus katakan begini. Pengetahuan dan nubuatan kita tidak sempurna. Jika datang yang sempurna, yang tidak sempurna harus dilenyapkan. Jadi ketika Anda menguji ajaran-ajaran Paulus dan para gembala bayaran ini yang salah, keliru, lenyapkan saja saudara. Anda tidak bersalah. Lenyapkan saja, tinggalkan saja ajaran-ajaran itu. Karena ada ayat yang mendukung tindakan Anda untuk melenyapkan ajaran-ajaran Paulus, gembala bayaran, dan siapapun. Bahkan jika diuji ajaran saya ini salah, lenyapkan saja. Tetapi jika kedapatan itu benar, pegang dan imani segala sesuatu itu. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda untuk jangan beriman ikut-ikutan doktrin ajaran gembala-gembala bayaran yang setia dalam kekeliruan. Semoga video ini menginspirasikan Anda. Salam. Amin.